Bismillah. Sehat ya, Bib? Alhamdulillah. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud syiran wa jalan fi dunya wal ukhra wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita bersama, alhamdulillah Habib Hamid bin Shalih Bagil dan juga para habaib, para kiai, para asatidz, para sesepuh dan tokoh masyarakat serta pengurus Masjid Agung Kauman Semarang dan tak lupa para hadirin hadirat yang berbangga. Alhamdulillah pekan kedua kali ini kita bisa menimba ilmu bersama guru kita Habib Hamid bin Shalih Bagil yang akan membahas seputar fiqh sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, mari kita simak penjelasan dari beliau. Insya Allah di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin yang ingin bertanya kepada guru kita, nanti akan kami persilahkan. Kepada guru kita kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa ala alihi. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. على هذه النية ولكل صالح مثل ما صاحب الكتاب الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ومثل ما شيخنا ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم نياتي الله يشفي مرضانا يعافي مبتلانا يكثر من الحلال أرزاقنا يحول حالنا إلى أحسن حال. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum. وقال رضي الله تعالى عنه ثم إن قريشا اشتدت في معاداتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما رسول الله فقد لاقى من إيذائهم أنواعا كثيرة من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر إسماعيل إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومنه ما روى عبد الله بن عمر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسل جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك منه ما كانوا يواجهونه به من فنون الهزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو مر بهم في طرقاتهم أو نواديهم إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah di sore hari yang penuh berkah ini dengan cuaca yang cerah
kita bisa sama-sama kumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Agung Kauman, Kota Semarang, yang kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus masjid, imam besar dan segenap keluarga besar masjid diberi oleh Allah Ta'ala sehat walafiat dalam keadaan taat dan diberi rezeki yang barokah dan lancar oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis kita sore hari ini diberi oleh Allah Ta'ala ampunan, diberi kesehatan, diberi qabul hajat, diberi rezeki yang banyak barokah, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan segala urusan kita diberi kelancaran, terutama kita semakin cinta kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan diberikan izin untuk di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian fiqhus sirah, yang mana kita sampai di pembahasan tentang idza, ya. Ya. Kalau pembahasan kemarin kita pembahasan tentang jahr bidakwah, dakwah dengan jahriyah, dengan tampak. Diawali dakwahnya Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi, dilanjutkan dengan jelas-jelasan, dikumandangkan. Ketika dakwah diumumkan, diberitahukan kepada halayak ramai, mulai mereka orang-orang kafir tidak terima. Mulai ada main kasar, kehalusan mana, main kasar. Apa yang dilakukan mereka? Mengganggu Rasul dan para sahabat. Dikatakan di sini, inna Quraisyan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulillah. Bencinya orang-orang Quraisy kepada Nabi niku banget, sangat benci pol-polan. Kepada Nabi, begitu pula kepada sahabat Nabi. Adapun kepada Rasulullah, yang dirasakan oleh Rasulullah daripada siksaan-siksaan mereka sangat banyak. Ya, anwa'an katsirah, banyak sekali. Termasuk daripada siksaan tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan Nabi ketika tengah-tengah sholat di Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail? Hah? Bukan, itu Ka'bah. Apa Maqam Ibrahim. Kalau yang setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Ka'bah itulah kotak. Ka'bah itu kotak. Yang sekarang kita lihat Ka'bah kan kotak. Terus ada setengah lingkaran, tapi tidak ada bangunannya. Cuman ada bangunan sekitar sedada. Kalau saya berdiri itu segini kurang lebih. Ya, segini. Itu dulu Ka'bah. Dulu itu Ka'bah. Tapi ketika Ka'bah dibangun baru di zaman Nabi, dan yang dikumpulkan uangnya itu yang 100% halal, tercukup hanya untuk membangun kotak itu tadi. Sisanya tidak dibangun, cuma dikasih tanda. Itu namanya Hijr Ismail. Orang yang doa di sana mustajab. Di atasnya itu ada mizab, ada namanya apa? Corongeng, talang emas itu. Talang itu emas. Jadi lek donga ya Rob, mugi-mugi talange tiba nang aku. Diambil polisi ini. Emas itu. Alhasil mugi-mugi kita bisa doa di situ ya. Amin. Ya, amin. Aja pernah ngomong, amin apane percuma gawe nang Surabaya iku nyelengi sak suwen-suwen. Kok ape nang Mekah Madinah. Amin. Sing penting amin. Siapa tahu orang mau berangkat kepingin ngejak Mas Taufik. Amin ya Rabbal. Alhasil Nabi di situ sholat. Hijr Ismail itu
Loh Beb, katanya itu Ka'bah dulunya. Apa boleh kita sholat ngadep situ? Ya misal Ka'bah ini kotak ke sana, maaf, kotak ini. Terus ini Hijr Ismail. Apa boleh saya sholatnya ngadep sana? Tidak ngadep Ka'bah, tapi ngadep Hijr Ismail. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sholat Hijr Ismail hukumnya bukan hukum Ka'bah. Maksudnya ketika kita sholat menghadap Hijr Ismail tok, tidak menghadap Ka'bahnya sama sekali, tidak boleh. Tapi kalau sholatnya begini, ada sisi yang saya ngadep Ka'bahnya, meskipun ngadep Hijr, boleh. Ya, jadi di dalam sholat Hijr Ismail itu hukumnya bukan hukum kiblat. Terus gitu. Tapi kalau orang sholat ngadep sana ya boleh, meskipun ada yang masjid boleh. Tujuannya Ka'bah. Tapi kalau di hukum tawaf kan tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Lah Hijr Ismail juga harus dikelilingi. Tawafnya harus juga dikelilingi. Bahkan ada syaratnya tawaf. Syaratnya tawaf itu tidak boleh menyentuh Ka'bah. Tidak boleh, maaf saya ulangi, syaratnya itu seluruh anggota tubuh harus di luar Ka'bah. Tidak boleh ada yang di dalam. Kita sholat tidak boleh megang Ka'bah. Loh, katanya dilarangnya tadi masuk, harus di luar. Kok memegang Ka'bah tidak boleh? Tidak boleh, karena Ka'bah itu dibangunnya bukan gini, tapi ada sisi gininya. Jadi ada namanya syadirwan. Syadirwan itu Ka'bah itu kalau dari bawah kayak ada fondasi miringnya itu. Ada miringnya, terus Ka'bah ini lurus. Nah, ini sudah masuk Ka'bah ini. Lah kalau kita sholat tawafnya megang Ka'bah, berarti kita di dalam Ka'bah sebagian anggota tubuh. Begitu pula kalau megang Hijr Ismail tadi yang saya bilang seukuran ini, saya tawaf terus megang ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya hukum Ka'bah. Alhasil di dalam Hijr Ismail Nabi sholat boleh di dalam Hijr, tapi ngadepnya Ka'bah. Di dalam Hijr Ismail Nabi sholat. Ketika Nabi sholat, datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang yang sangat musuh sama Nabi, gak seneng belas sampai Nabi. Ya. Ya. Fa wada'a thawbah fi 'unuqih. Dia nyekat Nabi. Nabi tengah-tengah sholat di apa jadi piting. Kalau jare wong Surabaya wong Jawa di piting. Apa bahasa Indonesia ya, Pak? Apa? Disekap lah ya. Wah, guru bahasa Indonesia mungkin. ya guru lah. Pokok di itulah tadi, di sekep. Alhasil ketika di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau datang wa dafa'uhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belani, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dibilang sama Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang kamu lakukan? Masa apa yang salah dia? Masa kamu mau menyalahkan orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Kata Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Di riwayat yang lain mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kalau tadi Abdullah bin Amr, ini Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan ketika Nabi SAW dalam keadaan sujud dan di sekelilingnya ada orang-orang Quraisy, datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, bisalah jazur faqadafahu ala dhahrin Nabi SAW, membawa kotoran onta, ya, bawa, diletakkan di punggung Nabi, Nabi SAW tidak angkat kepalanya, tetap Nabi dalam keadaan sujud. Datanglah Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, beliau ngambil kotoran tersebut, dibersihkan dari pakaian Nabi. Akhirnya Nabi ala ma sana'a dzalika, apa yang dilakukan Siti Fatimah?
langsung Fatimah radhiyallahu anha mendoakan jelek kepada Uqbah bin Mu'aid. Ya. Loh, apakah Nabi pernah mendoakan jelek kepada orang? Pernah. Ada beberapa nama di dalam satu kitab sirah, ada beberapa nama orang saking mangkelnya Nabi kepada mereka. Ya, mangkelnya Nabi bukan urusan pribadi. Mangkelnya Nabi itu urusan agama. Ya, kebanyakan kita kalau urusan agama, tidak apa-apa. Islam itu rahmatan lil alamin. Wamplengin. Ya, urusan agama enteng, tapi urusan awake tak laknat petung turunan. Opo? Nabi itu bukan gitu. Nabi itu kalau urusan pribadi dimaafkan. Tapi kalau urusannya agama marah. Kalau kita kan kebalik, ya kebalik. Mudah-mudahan kita balik seperti awal lagi. Amin. Ya rabbal alamin. Wa minhum ma kanu yuwajihunahu bihi fununul hazar. Berbagai macam jenis siksaan diberikan kepada Nabi. Yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Nabi tidak balas. Nabi tidak balas. Ya, diem aja Nabi. Pernah Nabi saking mangkele, Nabi mau berangkat ke masjid, mau sholat di Mekah Ka'bah, depan rumah itu kotoran semuanya. Kotoran semua. Nabi sampai jerit, "Woi, tanggoku, salahku iki opo?" Sampai gitu. Di tidak tafsir bahasa ini, bahasa saya ya. Bahasa saya gampangannya seperti itu. "Hei, model tanggopo awakmu iki? Aku salahku opo?" Sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada orang yang ngaku iman kepada Allah dan hari kiamat, sing apik al tonggoe. Nah, gitu anjurannya Nabi. Alhasil, tamam. Wa minhum ma rawahu at-Tabari wa Ibnu Ishaq anna ba'dahum amida ala qabdatin min turab fanatharaha ala ra'sih. Bahkan termasuk salah satu siksaan ganyangnya mereka. Ganyang tahu gak? Ganyang itu mengganggu tapi terus tuturannya angel. Anak tuturannya angel itu anak sing ganyang. Ya. Dablek. Ya dablek betul. Ya. Aku banyak kosakata yang beda. Wong Surabaya iki kosakatanya mirip sama Maroko. Menang. Alhasil, ya. Ngambil apa tadi? Dablek. Dablek. Ngambil debu kepalanya Rasul, wajahnya dikasih debu. Beng. Beng. Kalau ulang tahun kan banyak ya, tepung beng, mabruk bleng ya. Ulang tahun. Iki gak ulang tahun ndak opo, kayak debu. Pasir pinggir jalan itu. Blek. Rambutnya kotor. Sering. Ya. Lebih kok bisa rambutnya kotor? Kan Nabi pakai surban, pakai kopiah. Tidak selalu. Nabi itu kadang pakai kopiah, kadang surbanan tok tanpa kopiah. Ada, tapi di hadis memang Nabi pernah mengatakan perbedaan antara kaum musyrikin dan kita, farqu bainana wa bainal musyrikin al-ama'im 'alal qalanis. Surban, imamah, ini namanya imamah. Orang Jawa tapi bilangnya surban. Ngoten nggih? Ya, surban. Ya. Banser sampingnya kiai, serban kepalanya kiai. Ya. Apa namanya? Ini surban, rida. Kalau ini imamah. Nah, Nabi kadang-kadang juga memakai imamah tanpa tutup kepala. Jadi mungkin ya kejadian itu mungkin pas beliau tidak pakai. Ya. Fanafaraha ala ra'sihi wa huwa yasir fi ba'di sukaki Makkah. Dia pas beliau Rasulullah lewat gang-gangnya Mekah dilempari hal tersebut. Wa'ada ila baitihi wa turab ala ra'sihi. Ketika beliau pulang, di rambutnya masih ada bekas-bekas debu tadi.
Ya, faqamat ilaihi ihda banatih taghsilu anhu turab. Salah satu anak-anak beliau bersih rambut Rasulullah, membersihkan kotoran tersebut. Wahya tabki, anak perempuan tersebut nangis, anak-anaknya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepada dia, "Ya bunayyah, la tabki, wahai anakku jangan nangis. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala yang akan membela ayahmu. Jangan khawatir, Allah bakal bela. Ya, jangan nangis ya nak." Ayam-ayamnya Rasulullah. Wa amma ashabuhu, adapun sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, beliau-beliau itu ya, faqad tajarra'a kullun minhum alwanan minal adab. Oh, lebih parah. Nabi yang disiksa, sahabatnya yang membela Nabi juga disiksa. Terutama orang-orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya uang, ya. Hatta matat minhum man mata, sampai di antara mereka ada yang sampai mati. Siksaan sampai mati. Ya. Ya. Tapi kita tidak mau, kata Imam di sini, saya tidak mau menyebutkan semua jenis daripada siksaan. Tapi yang ada di dalam Sahih Bukhari, an Khabbab bin al-Arab annahu qala ataitun nabiyya wa huwa mutawassid burdatan wa huwa fi dhillil Ka'bah wa qad laqaina minal musyrikin shiddah fa qultu ya Rasulullah ala tad'u Allah lana. Khabbab bin Arab itu ketika Rasulullah duduk nyandar, ya nyandar, didatangi sama Khabbab, ya Rasulullah, ya kami ini kita wis diguanyang, diganggu sama orang-orang musyrik dengan gangguan yang pedih. Tak ingatkan, kau tidak mau tak ya Allah, minta sama Allah biar kita dimenangkan terus mereka dikalahkan. Ya. Faqa'ada wa huwa muhmarrul wajh. Langsung Rasulullah duduk, wajahnya merah. Namun Rasulullah malah marah. Ya. Kana man qablakum la yamshutu bi musyatil hadid ma duna 'idhamih min lahmin aw 'asab ma yusrifuhu dzalika 'an dinih waliyutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah. Bahasanya, dulu orang-orang sebelum kalian itu lebih susah, lebih sulit, ya. Saya akan tetap seperti ini, ya, sampai Allah Ta'ala mendatangkan pertolongannya. Gampangannya seperti itu, ya. Nah, ini dari segi sejarahnya. Adapun nasihat yang diambil dari Syekh Ramadan Buti, Al-Ibar wal-Ibar, beliau mengatakan, mungkin di antara orang-orang yang membaca kisah tersebut, yang tadi sejarah yang saya bacakan, ada orang yang berpikir atau kerentek di dalam hatinya, apa yang dirasakan Rasulullah SAW dari jenis-jenis siksaan, jenis-jenis adab. Huwa ayatasa'al, mungkin dia akan bertanya-tanya sendiri. Apa pertanyaan? Ya, fima hadzal adzab alladzi laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hum 'alal haq. Kok bisa? Kok sampai Rasulullah itu disiksa seperti itu padahal Rasulullah dalam kebenaran? Walima dalam ya'simhumullahu azza wa jalla minhu. Kenapa Allah tidak mendatangkan pertolongannya? Kok dibiarkan saja sama Allah? Ya. Padahal mereka, Rasulullah, para sahabat, itu kan hitungannya pasukan Allah. Disiksa orang kok didiamkan saja sama Allah? Ya. Ya. Wal jawab, kata Imam Syekh Muti, jawabannya sesungguhnya
awal sifat daripada sifatnya manusia di dunia itu dipaksa. Manusia, orang yang Islam itu adalah orang mukallaf. Apa mukallaf? Terpaksa, orang yang dipaksa. Kita mau tidak mau wajib sholat. Kita semua yang waras-waras ini, ya wajib sholat. Yang nggak sholat itu kayak nggak waras. Ya, jadi lek ono sing nggak sholat, nggak waras. Karena wajibnya sholat buat yang waras. Seperti itu. Mukallaf, ya orang yang dipaksa. Mau tidak mau tetap harus sholat. Mau sakit, mau sehat, mau seneng, mau susah, sholat. Jenisnya kita mukallaf, dipaksa. Ai annahu mutalabun min qibalillahi azza wa jalla bihamli ma fihi kulfah wa masyaqqah. Dari sisi Allah itu ada perintah yang mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Wa amru da'wah ilal Islam wal jihad li'ila'i kalimati min ahami muta'alliqatit taklif. Adapun mengajak orang dakwah, terus mengajak orang kepada agama, jihad untuk memuliakan agama Islam, itu adalah paling pentingnya aham muta'alliqat at-ta'lif, taklif, termasuk salah satu yang penting di dalam segi paksaan tersebut. Ya. Wa taklif min ahami mustalzamatil ubudiyah lillahi ta'ala. Paksaan itu termasuk cara ibadah. Loh, saya ini masih belum suci untuk sholat. Loh, suci gak suci, yang penting adus, wudhu ya sholat. Ini bukan urusan hati saya masih kotor, kausum. Ini kewajiban, gak bisa ditawar. Bahasanya seperti itu. Ya. Ya. Dan kewajiban tersebut meskipun kita melaksanakannya, loh, kan saya berarti melakukannya terpaksa. Ibadah, terpaksa itu ibadah. Paham ya? Itla makna lil ubudiyah lillahi ta'ala in lam yakun thimatu taklif. Kalau tidak ada sisi taklif, tidak ada sisi terpaksa, maka bukan namanya ibadah. Ya, bukan namanya ibadah. Wa ubudiyatul insani lillahi azza wa jalla darurah min darurati uluhiyatih subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya kita kepada Allah itu termasuk salah satu bentuk kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajalli hadza kana wajibu ibadillahi fi hadhihi dunya tahqiqu amrain. Oleh karenanya secara global ya, ada dua hal yang harus dipenuhi bagi orang yang menyembah Allah. Yang pertama ialah at-tamassuk bil Islam wa iqamatil mujtama' al-islami as-sahih. Berpegang teguh dengan Islam dan menunaikan ibadah dengan cara yang baik. Itu satu. Yang kedua, sulukus subul al-syaqqah ilaihi wa iqtihamul makhatir wa badlul bahj wal mal min ajli tahqiqi dzalik. Suluk menjalani cara yang sulit. Menjalani cara meskipun sulit. Nah, gampangannya gitu. Ya, meskipun sulit untuk merealisasi ibadah tersebut. Loh, saya itu gak bisa sholat, saya pegawai, saya harus begini-begini. Lah, iki angel kan, lakoni apa caramu membuktikan ibadah yang benar. Saya kerja di tempat ini, tinggal pilihan kita. Banyak kerjaan lain yang gajinya kurang lebih. Kenapa kok milih situ dan kamu gak bisa sholat? Banyak tempat yang bisa kita bekerja dan kita bisa sholat. Gitu.
Ai an innallaha azza wa jalla kallafana bil imani bil ghayah wa kallafana ila janibi dzalika bi sulukil wasilah asyaqqa at-tawila ila hadhihi al ghayah mahma balagatil mas'alah fi khuturatiha wa su'ubatiha. Mau sumpek model apa, mau susah model apa, tetap mau tidak mau kita ini tetap golongan mukallaf, orang yang dipaksa untuk melakukan apa yang diperintah sama Allah Ta'ala. Waduh, ini tetap wajib, mau tidak mau ya. Kalau tidak bisa dikodok, diganti ya. Tapi jangan gampang-gampang seperti itu, gampang jangan. Walau sya'allahu la ja'ala sabil ila iqamatil mujtama' al-islami ba'da al-imani bihi sahlan mu'abbada. Lah, kesusahan dilewati itu termasuk ibadah. Kalau ibadah cara tersebut dilewati orang Islam gampang kabeh, kalau susah blas, maka tidak ada cara ibadahnya. Karena dua hal tadi yang dikatakan. Walakin asar fi hadhil sabil la yadullu hina idzin ala syai'in min ubudiyyati salik ya. Biar tahu mana orang yang kenceng bener-bener nyekel agama, mana orang sing enteng-entengan. Kalau bisa sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Biar membedakan orang yang menjaga sholatnya meskipun susah ya tetap sholat. Ya, orang yang di rumah sakit atang-atang tetap sholat, menandakan jago agamanya. Ya, mudah-mudahan kita golongan yang menjaga agama kita. Yang masalah itu seperti itu. Banyak orang sakit gampang no sholatnya dia, beranggapan nanti kalau sudah pulang diganti. Lah, sing jamin kita bisa pulang itu sapa? Lele belum pulang sudah jenazah. Kan ya? Kan itu. Lah, makanya pas sakit itu ya sholat. Mau tidak mau sak bisa nih, tidak bisa pakai air yo. Siapa corone ya, yang penting sholat. Wala amkana hina idzin ayyaltaqiya ala hadhihi al-jadd al-mu'min wal munafiq was sadiq wal kadhib fala yatamahhas al-wahid minhum 'anil akhar. Biar kita bisa membedakan mana yang benar-benar diri kita ini benar-benar atau tidak. Wa idzan fa inna ma yulaqihi du'a ila Allah Ta'ala wal mujahidun fi sabili iqamatil mujtama' al-islami sunnatun ilahiyah. Nah, dari sini setiap pendakwah, ustadz, kiai, orang yang menyampaikan ilmu, lek ketemu orang yang tidak cocok sama kita, itu hal yang lumrah. Jadi ojo tahu kendo. Aku sapi, lek ketemu mesti aku sing disini salam. Kok iso wong iku benci ambek aku? Ojo kuwatir. Awakmu wis luwih apik teko Rasulullah ta? Sudah lebih baik dari Rasulullah? Tidak. Rasulullah yang seperti itu dengan hartanya, dengan tenaganya, segalanya, yo diganggu. Kalau Habib Taufik itu bilang, Habib Taufik Pasuruan, beliau salah satu ucapannya beliau mengatakan seperti ini. Ya, anggap ucapan orang yang tidak baik atas perbuatan baik kita itu pupuk. Tanduran itu dikasih pupuk apa tidak? Iya. Lah, umumnya pupuk itu dari apa? Halo, dari apa? Kotoran lah itu. Kayak pupuk sing apik berarti biar tumbuhnya lebih bagus. Katanya, anggap omongan jelek, wah ini pupuk tambah semangat. Jangan dikasih pupuk malah kendor. Dikai pupuk malah semangat, tanduran dikai pupuk tambah seger, tambah subur. Nah, seperti itu. Ibaratnya beliau seperti itu. Wa idzan fa inna sunnatun ilahiyah fil kauni mundu fajri tarikh. Jadi jangan khawatir, dari dulu yang namanya orang menyebarkan kebaikan mesti orang sing musuhi, mesti. Kenapa? Karena setan juga main di situ. Jangan pernah kendo. Setan itu tidak mau terima kita ngajak orang kebaikan, karena setan ngajak orang kepada kesesatan. Ibarat kita musuhnya setan.
Wa idzan ya sunatun fil kauni mundu fajri tarikh taqtadiha hukmun thalathatun ya. Ada 3 hukum, 3 pembagian daripada manusia-manusia tadi ya. Yang pertama, sifat ubudiyah al-mulazamah lil insan lillahi azza wa jalla, wa sadaqallahu idh yaqulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama adalah sifat ubudiyah, sifat ibadah yang diharuskan kepada manusia. Landasannya apa? Landasannya firman Allah Ta'ala, Allah itu tidak menciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah, buat ibadah. Maka ya wis, wong karena Allah Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah, ya kita ibadah. Seperti itu. Ada yang kedua, sifatut taklif al-mutafarri'ah an sifatil ubudiyah. Kalau yang pertama sifat ubudiyah, Allah Ta'ala menciptakan untuk ibadah, ya ibadah. Lah golongan yang kedua, bagian yang kedua ini sifat taklif, paksaan. Ya, sifat paksaan daripada sifat ibadah tersebut. Dijelaskan di sini, fama min rajulin aw imra'atin yablughu ahaduhuma aqilan. Tidak satu pun dari orang laki ataupun perempuan yang sudah berakal, baligh. Umurnya sudah umur baligh. Illa wa huwa mukallafun min qibalillahi azza wa jalla bi tahqiqi syir'atil Islam fi nafsihi. Maka kalau ada orang laki ataupun perempuan sudah baligh, wajib mau tidak mau untuk dirinya dia adalah menegakkan hukum-hukum Islam. Sholat ya wajib, nggak usah disuruh lagi. Nah, seperti itu, nggak usah diperintah lagi. Ya, mempraktekkan larangan-larangan agama ditinggal, perintah-perintah agama dilaksanakan. Itu anjurannya seperti itu. Ala ayyatahammal fi sabili dzalika katsiran minasyiddah wal adha hatta yatahaqqaqa ma'na taklif. Adapun yang ketiga adalah idharu sidqi shadiqin wa kadzbil kadzibin. Menampakkan daripada kejujuran orang yang jujur dan pembohongan orang yang bohong. Penjelasannya, falau taron nas, ketika kamu melihat seseorang lida'wal Islam wa mahabbatillahi ta'ala ala alsinatihim faqat. Kalau kamu melihat manusia untuk mengajak orang kepada Islam, untuk cinta kepada Allah, yang kamu lihat hanya dari lisannya saja, maka tidak ada bedanya antara mana orang yang jujur benar-benar ibadah, mana orang yang cuma sekedar cari muka. Ya, tidak ada bedanya kan? Ya, yang penting pinter ngomong, dadi koyok-koyok ulama bisa. Ya. Walakin al-fitnah wal ibtila huma al-mizan alladhi yumayyizu as-sadiq 'anil kadzib. Lah, kita bisa tahu orang yang benar-benar kepada Allah Ta'ala dari mana? Ya ketika dia mendapatkan ujian. Kalau dia pas dipecat dari kerjanya, naudzubillah min dzalik, ya naudzubillah min dzalik, susah sumpek, ya susah sumpek ujian, apakah masih tetap menjaga kewajibannya? Oh masih menjaga. Lah ini orang yang shadiq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya.
Maha suci Allah yang telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, manusia ini menganggap dan berani mengucap orang ini, oh, Masya Allah, gitu. Belum tak tes loh, belum saya uji kok. Layuk wahum layuf tanun, belum dites kok diwara pinter, belum dites kok dibilang beriman. Ya, karena sesungguhnya walaqad fatanna alladziina min qablihim. Saya sudah pernah ngetes, kata Allah Ta'ala. Saya sudah pernah ngetes orang-orang terdahulu. Ya, fala ya'lamannallah, Allah itu benar-benar mengetahui alladzina shadaqu, mana mereka yang jujur benar-benar sama Allah Ta'ala, dan mana di antara mereka yang kadibin, yang berbohong. Leono koncone, Masya Allah, sholat Allahu Akbar, tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, betul nang siji 5-5. Masya Allah. Tapi lek pas diwian ora sholat. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Kalian bertakwa kepada Allah. Dadi wong anak yang birrul walidain, padahal sing ngomong gak taat sampai wong tua. Naudzubillah min dzalik ya. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar apa yang kalian ucap tapi kalian tidak berbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wal qail am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa idza kanat hadhihi hiya sunnatullah fi ibadihi falan tajida li sunnatillahi tabdila hatta min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Maka sebagaimana tadi saya sudah mengatakan bahwasanya sunnatullah, hal yang pasti, hal yang bakal terulang setiap orang berbuat baik niku ana sing musuhi pasti. Wong nabi, rasul itu malah terjadi mendapatkan siksaan dan musuh. Jadi jangan khawatir, wis lakoni wae. Ya, Habib Lutfi pernah bilang sama saya, sing dablek. Kata beliau, sing dablek, ya, sing dablek. Selagi baik dablek kok. Omongan orang itu kadang-kadang, oh jangan seperti itu, kakean aturan. Lakukan, tetap dablek kok. Selagi kamu baik. Karena beliau lihat, oh mungkin dilihat, oh kau punya guru yang belajar, ya punya guru laku. Mesti berjalan di jalannya gurunya. Nanti lepas api, Masya Allah, yo biasa itu. Manusia seperti itu biasa. Ya, nanti mau ngelakon ini, aku sih nggak seneng. Kok lewis jadi, iku biar mana biasa. Yes. Khair insyaallah. Ya. Wa min ajli dzalika udiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa udiya man qablahum jami'ul anbiya war rusul. Wa min ajli dzalika udiya ashabu Rasulillah hatta mata minhum man mata tahta al-'adzab wa umiya man umiya raghmun 'adzim. Ya, raghima 'azimu fadlihim wa jalilu qadrihim 'inda Allah azza wa jalla. Oleh karenanya hal yang seperti itu umum, hal yang berputar selalu ada. Oleh karenanya para nabi disiksa, para rasul disiksa, sahabat nabi sampai ada yang mati, ada yang sampai buta. Ya, maka itu cobaan. Cobaan tersebut termasuk ibadah. Ya, ibaratnya seperti ini. Orang kalau mau naik kelas niku dites.
Orang yang naik kelas itu dites. Betul Pak dosen? Ini Pak dosen, Masya Allah. Ya, orang itu habis semester 1 mau naik semester 2 ada ujiannya. Anak-anak yang hafalan Quran sudah setor 5 juz, dites lancar apa ora? Ojo keburu-buru langsung dilas-les mawon. Ya. Oh, lancar naik, dites. Orang mau naik kelas itu ada ujiannya. Begitu pula dalam ibadah. Sama Allah Ta'ala, aku segini kok iso sih susah ya. Aku tuh sembahyang duha, rezeki kok macet ya. Wes lakoni terus. Mau kayak urip, kayak waras, kayak sehat, itu rezeki. Rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Ya. Kenikmatan, ketenangan itu rezeki semuanya. Tamam. Fa idza adrakta tabi'atal 'adzab alladhi yalqahu al-muslim fi tariqihi ila iqamatil mujtama' al-islami 'alimta annahu laysa fi haqiqatihi 'uqubat aw sujudan tasuddu salik wal mujahid an bulughil ghayah. Ya. Kama qad yatawahamu ba'dun nas bal huwa suluk fi tariq at-tabi'i alladhi khattahu Allah Ta'ala bainal muslim wal ghaya alladhi amarahu bisairi ilaiha. Lah, ini jawabannya. Banyak orang ngomong, ya mungkin juga benar, mungkin juga salah. Itu Cianjur itu banyak maksiat itu. Akhirnya diturunkan ada. Baca itu ya. Ya. Apakah benar? Wallahu a'lam. Tapi omongan beliau di sini baik. Jangan dikira orang yang mendapatkan ujian berarti orang itu dosanya banyak. Jangan. Kemungkinan Allah mau ngetes dia ketika kena siksaan apakah masih di jalan Allah atau malah protes sama Allah. Nah, itu tesnya Allah Ta'ala. Mau naik kelas. Mau naik kelas. Nah, seperti tapi ya kita jangan nantang Allah loh ya. Jangan nantang. Ya Allah, saya kepengin naik kelas. Waduh, ojo wis. Ojo. Jangan. Ya Rabb. Doanya para sholihin, Allahumma ja'alna 'abid ihsan wa la taj'alna 'abid imtihan. Ya Allah, jadikan saya ini hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kelembutan-Mu. Abid ihsan. Dan jangan jadikan kami hamba-hamba yang sering Kau uji ya Allah. Ojo ya Allah. Lu kan lagi diuji derajatnya tambah tinggi wes dalan sini ya wae. Sing enteng-enteng mawon. Ya, sing enteng-enteng mawon. Ya, dengan cara syukur mawon. Ya Allah, dengan cara syukur. Dikai nikmat ujian. Loh, nikmat itu ujian juga. Kalau kita syukur berarti kita ngerti, sadar. Kalau kita ashkuru am yakfur ya. Ashkuru am akfur. Nah, aku ini dikasih nikmat, syukur napa kufur. Ini tes juga dari Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersyukur dan diselamatkan daripada ujian-ujian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bisa kita cerna dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sedikit demi sedikit. Monggo para hadirin, barangkali ada yang ingin bertanya kepada guru kita, kami persilahkan terlebih dahulu. Monggo para santri, para jamaah, laki-laki ataupun perempuan, kami persilahkan terlebih dahulu. Amin. Baik Habib, sepertinya belum ada Habib. Berarti saya mau tanya Habib kesempatan ini. Bismillah. Yang pertama, hukum ketika kita sholat lalu kita tertimpa kotoran itu bagaimana? Karena kan tadi Rasulullah ditimpa dengan kotoran unta, otomatis ya badannya, ya pakaiannya, mungkin tempatnya juga kotor. Itu seperti apa? Dan yang kedua adalah tentang paksaan tadi. Ibadah kan katanya paksaan. Bagaimana kita mencoba, walaupun pertama terpaksa, tapi bagaimana langkah agar kita bisa
menikmati. Ada masanya kita terkadang, oh saya mungkin baca Quran merasa belum nikmat, tapi oh sholat saya nikmat. Tapi ada masanya kita jenuh, sebaliknya saya sholat lagi capek membaca Quran saja dan lain sebagainya. Kita apa? Yang pertama, tertimpa kotoran. Tertimpa kotoran. Jadi begini. Sebelumnya saya tak buka. Ya. Kenapa kok ada perbedaan madhab-madhab di agama? Ya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali dan lain sebagainya. Begini. Karena keluasan pengetahuan mereka tentang hadis. Allah. Nah, di madhab kita najis itu ya najis. Kotoran binatang itu najis. Mau binatangnya apa? Selagi kotorannya tersebut kelihatan mata, maka najis. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kotoran hewan yang dagingnya dimakan itu suci. Ya, pendapat. Ya, mungkin di pembahasan ini ulama tersebut ngambil makalah ini. Jadi gitu. Kejadiannya seperti itu. Nah, jadi bisa saja. Kenapa kalau Rasulullah tetap sujud? Ya, yaitu karena kotorannya onta itu dagingnya dimakan. Ya, tapi kan Rasulullah nggak tahu ya, mungkin nggak tahu dari mana kalau kotoran itu kotorannya unta, sepuluh kotorannya binatang yang nggak dimakan, ya, itu beda pembahasan. Nabi itu bisa melihat belakang seperti melihat depan. Allahumma sholli alaihi. Ya. Adapun yang kedua urusan dipaksa bagaimana? Memang semua harus dipaksa. Makanya lebih baik paksaan itu ketika kita masih kecil. Ya, kenapa? Karena ketika kita masih kecil dipaksa orang tua kita sholat. Umur 7 tahun, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Umur 10 tahun tidak sholat, penjalin, dipukul. Kata Nabi kalau 10 tahun tidak sholat, dipukul. Ada satu preman ruwet ngurusi anaknya, wis anaknya di pondok nawai. Preman nggak tahu sholat, pondok. Masya Allah, alhamdulillah berkat pondoknya anaknya jaga sholat. Pulang dari pondok bilang sama bapak Pak, sebenarnya saya itu umur 7 tahun, kata Nabi itu diperintahkan sholat. Bapak nggak tahu ngejak aku sholat. Umur 10 tahun nggak sholat Pak, dipenjalin. Bapak yang enak. Aku umurku 40, ganti gak pengen jalin penjalinan. Loh Pak, kata Kiai 40 gak sholat, dibeleh. Bukan namun dipenjalin, tapi dibeleh. Puntang-puntang 40 terus gak wajib dipenjalin. Ya gak dipenjalin, beleh. Seperti itu. Nah maka dipaksa. Urusan ibadah, kenapa? Karena ini bukan urusan hati, urusan kewajiban. Urusan, loh saya belum khusyuk itu kok disik penting sholat. Nanti bakal ngerasa kenikmatannya. Tadi kita ilat biasa makan mendoan. Boleh urusan mendoan, masya Allah. Ini ketebelan, ini ketipisan, tepungnya kakean banyu, tepungnya wah mereknya ngerti, saking ahli nih. Tapi jangan makan pizza, ilatnya kerang. Gak tahu makan pizza, paham ya? Tapi 1 kali, 2 kali, enak ternyata. Nah, baru ketemu. Nah, seperti itu. Ngerti sih? Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau namanya ibadah itu awalnya dipaksa. Loh, makin kula sombong, gak apa-apa sombongnya di sini. Kok lak suwe-suwe ilang sombongnya. Nggih, mergo ternyata aku sombong ya gak ono sing muji, ya wis biasa ya. Allah. Nggih. Tamam? Seperti itu. Monggo barangkali masih ada yang ditanyakan? Silakan. Alhamdulillah. Radi majuman Bapak ngapunten. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan pada saya. Mohon
sedikit istilahnya ini yang nggak akan terjadi pada misalnya kalau memang ini terjadi sebenarnya ini seandainya ini ada musibah ini juga gempa ini pada sholat jamaah dalam keadaan seperti ini imam dan makmum itu melanjutkan sholatnya apa membatalkan. Pertama dengan sandaran waktu sahabat Umar menjadi imam atau peserta sholat, beliau ditusuk sama seseorang, beliau mempertahankan dengan sholatnya. Jadi dalam hal ini bagaimana saat ini terjadi yang mudah-mudahan kita juga lepas dari itu, tapi saat ini bagaimana saat terjadi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian. Bagaimana kiat-kiat menjadi pendakwah awal, sedangkan bagaimana kiat-kiat menjadi pendakwah awal, sedangkan apa yang dia dakwahkan belum dia laksanakan. Ya, jargoni. Ya, yang pertama tadi, ya, bagaimana itu ikhtiar, pilihan. Boleh bagi kita ketika kita merasa adanya gempa karena kita tidak tenang, daripada saya batalkan, boleh. Mau dilanjut juga boleh. Tapi kalau kita merasa wah ini kalau saya lanjut saya bakal mati, jatuh, kejatuhan apa? Bangunan, maka wajib untuk keluar. Wajib untuk. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab tadi ditusuk, mungkin beliau merasa masih kuat. Jangan ya karena imannya ya sahabat Nabi imannya kuat. Beliau saya tidak berani garuk-garuk. Sekarang saya ngadep Allah. Nah, beliau seperti itu. Kan imam imannya tinggi. Ini ngadep Allah dengan khusyuk yang sebenarnya. Seperti Sayyidina Ali mau wudu wis kemeringet. Ditanya kenapa kamu kemeringet? Saya ini mau wudu mau menghadap Allah, bukan cuma ngadep Pariyati, Jumadi. Karena iman kuat. Boleh tidak dibatalkan? Boleh saja. Ya, boleh saja. Dilanjut kalau masih mantap dia boleh saja. Ya, seperti itu. Adapun kiat-kiat ya untuk menjadi pendakwah, satu belajar sing pinter. Jangan terburu-buru menjadi dai, tapi padahal untuk urusan dirinya belum ngerti. Jangan terburu-buru. Guru saya itu paling marah kalau ada orang ngaji di guru iso kok terburu-buru. Jangan. Ya, ngerti agama urusan agama mengerti, semampunya sampaikan. Yang diketahui sampaikan. Seperti itu. Lah terus bagaimana kita belum mengamalkan? Kita usaha. Jangan sampai jadi orang itu kesasar boleh. Ojo tapi kesasarnya kebangetan. Iku belok kiri ku ngana. Tambah jangan. Kita menganjurkan orang sholat jamaah. Kitanya malah enggak sholat belas. Atau sholat jarang. Ya, tapi kita apa? Bisa maghrib jamaah, isya jamaah isya. Subuh saya tidak bisa, saya dari rumah. Tapi jamaah itu bagus, tidak apa-apa. Lampunya. Biasanya orang itu bisa tersampaikan dakwahnya ketika dia sudah mengamalkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya ahli fikih, ya alim alama, beliau mengatakan orang Hadramut, ya orang-orang dari Yaman, dari Hadramut itu dakwahnya kemana-mana dan sukses. Indonesia ini kan dari Hadramut, Jawa, ya Indonesia sampai Asia Tenggara ini kebanyakannya Islamnya dari Hadramut. Ibnu Hajar mengatakan padahal kalau dari segi ilmu kata beliau kitab-kitab itu karangan bukan orang Hadramut. Jarang orang Hadramut punya karangan-karangan gitu. Ya banyak, lebih banyak Mesir. Tapi kok ini mereka gitu? Jawabannya Imam Ibnu Hajar karena orang Hadramut itu ilmu dibarengi amal. Setiap ada ilmu praktek.
Sunnah-sunnah itu gak pernah ditinggal. Dijogo. Makanya orang yang didakwai sebelum didakwai sudah jatuh cinta. Habib Umar, ya kita lihat belum ceramah orang sudah tenang lihat wajahnya, senang. Nah, mudah-mudahan kita bisa niru ya. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qudri wa dhakar rabbi waffiqna wa fiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kull halalan da'iman wa akhilat ya ulama nahda bil khair wa nadfa kull syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واخرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Pak D masuk rumah sakit stroke. Niki ada barokah Fatihah buat segenap kaum muslimin muslimat yang sedang sakit, khususnya Pak D Cahyo bin Sajat yang sedang opnam stroke di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Ta'ala tanpa meninggalkan sisa. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat, panjang umur, afiat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya syafi la shifa illa shifa'uk, shifa la ajilan la yughadiru saqaran wa la alaman. Allahumma ya azim rabbal arsyil azim an tasfihu ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyambung hari ini. Masya Allah. Ini yang keempat. Allah ya karim. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Ya Habib, alhamdulillah.